katanya ada penipuan. Jadi Ketua Yayasan Dr. Zakir Naik Indonesia yang sudah dibentuk beberapa bulan yang lalu, dia menjanjikan dia mau modalin acara ini. Ketika waktunya sudah mepet, tempat belum fix gitu. Di Indonesia juga, karena begitu banyaknya muslim, begitu banyaknya kelompok. Kelompok-kelompok ini yang tidak begitu setuju gitu lah dengan Dr. Zakir Naik. Total katanya bisa sampai 1,5 miliar yang sudah dikeluarkan oleh Dr. Zakir Naik. Untuk bikin acara ini tanpa berbayar dan dia tanpa dibayar. Ya. Udah salaman tuh dengan Dr. Zakir Naik. Iya, jadi ternyata menurut obrolan mereka kedua ini, engkoh-engkoh ini, ada penipuan. Katanya 1,5 miliar ya. Luar biasa. Berarti Zakir Naik ini orang punya uang juga ya. Dan katanya tidak dibayar. Apakah masuk logika? Dia datang tidak dibayar. Datang tidak dibayar, pulang tidak dibayar. Seperti jelangkung. Nggak mungkin kalau menurut saya. Tidak mungkin. Dan ini tanggapan daripada saudara-saudara seukuah, seiman dengan dia. Ini mengatakan kufriyat, hal-hal yang kufur. Okay? Terus standarnya ganda. Ada beberapa ustadz di sini, dia ingkari, dia tahdir. Okay? Dia tahdir, Pak. Tapi ini ustadz-ustadz terus terang. Nah, ini ustadz juga tidak suka kepada dia. Karena dibilang Zakir Naik ini bidat. Sesat, katanya. Dan kita lihat penolakan kedatangan Zakir Naik. Ya, ternyata ditolak ya. Dan juga di berita juga dia ditolak ya di Malang. Tapi kenapa dia ngotot Mas ya? So after the person dies, they gather together and they read the Quran, thinking that for him. There is no evidence. It is good. Zakir Naik, yang dimana beliau ini jangan ditanya lagi keilmuannya, jangan ditanya lagi hafalan hadisnya, hafalan Qurannya, bahkan kitab-kitab yang di luar kitab Islam dia hafal. Ya, jadi itu beberapa pendapat yang menolak kedatangan daripada Zakir Naik ini. Karena memang dia di dalam yang sudah tersebar beberapa tahun lalu, Zakir Naik ini adalah DPO dari negaranya sendiri. Zakir Naik ini sedang dicari oleh pihak berwajib dari negaranya sendiri, yaitu India. Karena apa? Karena orang ini menurut mereka, dari semua omongannya satu pun tidak ada kebenarannya. Dan hanya menipu. Dan mempermalukan negaranya, India, sebagai warga negara India. Maka pihak berwajib dari India mencari manusia satu ini. Tapi apakah benar begitu? Nanti kita akan cari tahu benar atau tidak. Ya baik, kita akan membaca firman Tuhan. Ya, kita buka sama-sama firman Tuhan yang terambil dari Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22. Kita belajar tentang Alkitab. Ya, kita belajar tentang firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita lebih dikuatkan di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita, saudara-saudara kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah digoyangkan atau digoyahkan oleh perkataan iblis ini, perkataan Dajjal ini, ya, bernama Zakir Naik. Karena dia mengatakan bahwa dia datang ke Indonesia ini, dia yakin ribuan orang Kristen akan meninggalkan Tuhan Yesus gara-gara moncong omongan dia. Katanya dia sudah sesumbar mengatakan bahwa kedatangan dia ke Indonesia akan membuat ribuan orang Kristen meninggalkan kekristenan. Karena dia merasa sebagai ahli. Padahal dia hanya comot-comot ayat Alkitab untuk mendukung otak setan iblis Dajjal dia. Dengan memelintir-melintir ayat-ayat Alkitab. Nah, yang saya sesalkan, banyak orang-orang Kristen yang percaya dengan omong kosong Zakir Naik ini. Ya. Bahkan ada orang Kristen justru bertanya Alkitab kepada Zakir Naik ini. Ada orang yang mengaku pendeta, tapi justru bertanya Alkitab kepada iblis ini. Cilaka, cilaka. Jesus said the right at the hand of God as a king, not as a prophet. If Jesus say I'm the king, why you saw Jesus prophet? Oke, nama saya Ruben Rambunan, saya seorang penginjil dan juga pendebat di Indonesia. Saya ingin bertanya kepada Zakir Naik, apakah Yesus itu ketika dia membuat mujizat dengan kuasa Bapa atau kuasa Roh Kudus? Ini penginjil, pendebat, malah bertanya sama iblis, sama setan. Ya pasti disesatkan sama setan. Karena kitab setan,
Ya, kitab setan, kitab iblis mengatakan dia akan menyesatkan orang-orang yang memang dia mau sesatkan. Iblis setan ini di dalam bukunya, dia mengatakan akan menyesatkan manusia-manusia yang memang ingin dia sesatkan. Dan kalau sudah disesatkan oleh iblis ini, maka tidak ada seorang pun yang dapat menolong. Dan iblis ini akan membiarkan manusia tersebut terombang-ambing dalam kesesatan. Nah, harusnya orang Kristen nggak perlu bertanya kepada iblis. Bertanyalah kepada Alkitab. Bertanyalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Bertanyalah kepada hamba Tuhan yang berkompeten. Bukan bertanya kepada iblis ini. Lucu ya? Baik, kita akan membaca dulu firman Tuhan yang terambil dari Efesus 2. Khususnya ini kita belajar tentang firman Tuhan supaya kita tidak terombang-ambing ya, dan diombang-ambingkan oleh iblis ini yang bernama Zakarnaik dan lain-lainnya, agar kita meninggalkan Tuhan Yesus. Baik, kita akan baca. Ya, Efesus 2 ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ya, jadi kita jangan terpecah-pecah. Ya, di sini di dalam Efesus 2 ini berbicara di ayat 11 ini, ya, berbicara tentang bagaimana Yesus Kristus telah mendamaikan orang-orang Yahudi dan non-Yahudi atau yang disebut Goyim untuk meruntuhkan tembok pemisah antara mereka dan menciptakan satu tubuh baru. Apa itu tubuh baru? Yaitu gereja yang am. Gereja yang am dan kudus. Pesan utamanya adalah bahwa melalui kematian dan kebangkitan Kristus, semua orang percaya tanpa memandang latar belakang mereka. Yaitu menjadi satu keluarga Allah yang memiliki akses yang sama kepada Allah melalui Roh Kudus. Itu maknanya. Ayat 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia ini. Seperti tadi yang dijelaskan, yang saya sudah katakan tadi, bahwa Yesus sekarang memperdamaikan orang Israel, orang Yahudi dengan orang non-Yahudi, supaya sama-sama menjadi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus di dalam gerejanya yang am, ya, di dalam ketentuan-ketentuan yang sudah dijanjikan melalui kebangkitannya. Sehingga yang tadinya orang-orang yang non-Yahudi, yang tadinya hidup tanpa pengharapan dan tanpa Allah, menjadi sama. Karena keselamatan datang dari orang Yahudi. Maka orang-orang yang non-Yahudi dicangkokkan menjadi kewargaan Israel melalui pencangkokan melalui Yesus. Dan menjadi sama di dalam satu pengharapan. Di dalam Allah. Di dalam dunia ini. Ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Itu artinya tadi bahwa dengan kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya, maka kita yang dahulu jauh, yang tadinya kita terpisah di dalam jurang dosa, jurang maut yang begitu dalam, yang tidak mungkin kita seberangi, walaupun dengan kebaikan kita, dengan usaha kita tidak akan mampu untuk menyeberangi jurang maut itu, jurang dosa itu, supaya kita bisa sampai ke dalam surga bersama Bapa. Maka melalui kematian Tuhan Yesus Kristus oleh darahnya yang tercurah, kita yang dahulu jauh, dan kita sudah menjadi dekat. Kita sudah bersama-sama dengan Yesus. Karena Yesus sudah mengatakan, ketika naik ke surga, aku akan pergi ke sana. Di rumah Bapakku banyak tempat. Dan aku akan pergi ke sana, dan akan datang kembali untuk menjemput kamu, dan membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Yaitu mana? Di mana? Di surga. Maka itu, melalui darah Kristus, maka kita yang jauh, kita sudah dekat bersama-sama dengan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus sudah mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Tidak ada yang sampai ke dalam kerajaan sorga tanpa melalui Yesus. Karena dia yang tahu jalan ke sorga. Karena dia dari sorga. Maka dia tahu jalan itu. 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ya, jadi
karena damai sejahtera yang sudah diberikan Tuhan Yesus Kristus itulah yang mempersatukan orang Yahudi dan yang bukan Yahudi, yaitu kita. Dan Tuhan Yesus sudah merobohkan tembok pemisah, yaitu apa? Perseteruan. Karena apa? Karena orang Yahudi tidak akan mau mengakui orang di luar Yahudi. Orang Yahudi karena tegar tengkuk dan sombong, mereka tidak mau mengakui orang Goyim yang di luar Yahudi. Maka itu juga terjadi di antara murid perseteruan atau perdebatan antara Rasul Petrus dengan murid yang lain. Karena apa? Karena Yahudi dan non-Yahudi. Akhirnya ada perseteruan. Ya, dan juga kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias dan Juru Selamat, sedangkan orang Yahudi masih ada yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun keselamatan itu datang dari mereka, tetapi mereka tidak percaya. Maka itu melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maka Yesus sudah merobohkan tembok pemisah dan mempersatukan kita menjadi satu tubuh Kristus, yaitu satu gereja. Ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Karena orang Yahudi, mereka masih bersikeras memegang ketentuan hukum Taurat. Sedangkan Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Dan ada hukum-hukum yang sudah membuat perpecahan ini, maka Tuhan Yesus menghapuskan hukum ini supaya tidak terjadi perpecahan. Hukum apa yang dihapus? Bukan hukum yang menentukan, bukan hukum Taurat itu, tetapi ketentuan-ketentuan hukum Taurat yang dibuat oleh mereka orang-orang Yahudi sendiri. Orang-orang Yahudi sendiri ini membuat ketentuan-ketentuan hukum Taurat. Dari apa? Dari pemikiran mereka sendiri. Maka itu Tuhan Yesus menghapuskan ini. Ketentuan yang dibuat oleh mereka. Karena di dalam Yahudi, mereka mengenal ada dua. Padahal Tuhan hanya menurunkan kepada Musa 10 hukum. 10 hukum Taurat. Tetapi oleh orang-orang Yahudi, 10 hukum ini dibiaskan oleh mereka, ditafsirkan oleh mereka menjadi 613 hukum. Itulah ketentuan-ketentuan buatan mereka. Maka itu dikatakan, matinya Yesus sebagai manusia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya yang dibuat oleh rabi-rabi, orang-orang ahli Taurat, orang-orang Yahudi. Karena mereka mengenal ada dua Taurat, yaitu Taurat lisan dan Taurat tertulis. Taurat lisan inilah yang buatan mereka. Maka dihapuskan oleh Tuhan melalui kematiannya dan melalui itu semua mengadakan damai sejahtera dan penyatuan antara orang Yahudi dan yang bukan Yahudi. Sehingga tidak ada perbedaannya lagi. Tidak akan membeda-bedakan lagi. Tuhan tidak akan membeda-bedakan. Ayat 16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi, kalau perseteruan itu masih ada, akan sia-sia pengorbanan Yesus di kayu salib. Artinya, jika itu masih berlanjut, maka perseteruannya terhadap salib itu. Salib itu tanda daripada perseteruan dan keberdosaan. Ayat 17. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Jadi Yesus datang untuk memberikan damai sejahtera bagi orang-orang yang jauh, orang-orang di luar Yahudi, dan orang yang dekat, yaitu orang Yahudi. Tidak akan membeda-bedakan dari kedua belah pihak. Ayat 18. Oleh karena dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Melalui Yesus itulah kita dipersatukan, maka kita menjadi satu roh yang beroleh dan dapat masuk ke dalam jalan yang sama menuju kepada Bapa. Melalui kematian dan darah Tuhan Yesus Kristus. Ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Artinya kita sudah menjadi keluarga Allah, satu tubuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Yesus adalah batu penjuru. Batu penjuru artinya batu pemisah. Artinya Yesus adalah garis pemisah. Ya, dan garis pemersatu yang tadinya Yahudi dan bukan Yahudi. Artinya Yesus yang menengahi itu sebagai batu penjuru untuk dipersatukan menjadi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus di dalam tubuh gereja. 21. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan.
maka kita sendiri dijadikan bait Allah. Maka Alkitab mengatakan, tubuhmu adalah bait Allah. Maka jangan merusak tubuhmu. Karena tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Maka itu jagalah tubuhmu. Ayat 22 yang terakhir, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, itu tadi. Bahwa kita bait Allah. Tubuh kita adalah bait Allah. Tempat Roh Kudus berada. Maka itu kita harus menjaga kekudusan daripada bait Allah. Kekudusan daripada tubuh kita. Yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka itu di dalam pembacaan Efesus 2 ini, jelas tadi kita membagi daripada Efesus 2 ayat 11 sampai 12, jelas menjelaskan keadaan orang non-Yahudi sebelum mengenal Kristus, yaitu terasing dari Israel, tanpa perjanjian, tanpa harapan, dan tanpa Allah. Karena berada jauh dari Yahudi, dari Israel itu sendiri. Dan ayat ke-13 menjelaskan bahwa tadi, menyatakan bahwa melalui darah Kristus, orang non-Yahudi yang dulunya jauh, sekarang menjadi dekat. Ayat 14 sampai 16 tadi menggambarkan Kristus adalah damai sejahtera kita yang telah meruntuhkan tembok pemisah dan memperdamaikan orang Yahudi dan non-Yahudi, menciptakan satu manusia baru. Ayat 17 sampai 18 tadi menjelaskan Kristus datang untuk memberitakan damai sejahtera kepada mereka yang jauh, non-Yahudi, dan kepada mereka yang dekat, yaitu Yahudi. Ayat 19 sampai yang terakhir 22, artinya orang percaya baik Yahudi maupun non-Yahudi adalah warga kerajaan Allah, anggota keluarga Allah, dan dibangun menjadi bait Allah yang kudus di dalam roh. Pesan utama dari pembacaan kitab Efesus 2 tadi, yaitu bahwa damai sejahtera melalui Yesus Kristus, satu tubuh dan satu keluarga, sebagai keluarga kerajaan Allah, dan gereja tubuh kita sebagai bait Allah. Maka itu, ayat-ayat Alkitab ini kita jalankan, kita renungkan, kita pahami, dan kita jalankan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, kiranya pembacaan firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu Saudara yang ada di live chat maupun yang menyaksikan secara langsung, dan melalui firman Tuhan ini kita dikuatkan di dalam Tuhan. Kita tidak gampang terombang-ambing oleh iblis penyesat seperti Zakar-Naik ini, karena dia adalah penyesat yang nyata. Dia adalah antikris itu. Dia adalah penghujat Roh Kudus. Dia adalah penghujat Roh Kudus dan penghujat Allah. Karena apa? Karena memang dia adalah penyembah iblis, penyembah Dajjal. Jadi dimaklumi, maka yang diajarkan dia adalah ajaran iblis, ajaran setan. Ya, baik saudara-saudaraku, kita masuk ke dalam topik ya, karena kalau ada yang mau naik tadi, mau berdiskusi, bisa masuk, tetapi belum ada mungkin ya, belum ada yang masuk. Maka itu kita akan masuk ke dalam topik. Nah, kita akan lihat bagaimana Zakar-Naik ini ya lika-likunya masuk ke Indonesia, dan dikatakan dia ditipu oleh panitia di Indonesia. Kita dengarkan. Sempat katanya ada penipuan. Jadi Ketua Yayasan Dokter Zakir Indonesia yang sudah dibentuk beberapa bulan yang lalu, dia menjanjikan dia mau modalin acara ini. Ketika waktunya sudah mepet, tempat belum fix gitu. Di Indonesia juga, karena begitu banyaknya muslim, begitu banyaknya kelompok. Kelompok-kelompok ini yang tidak begitu setuju gitu lah dengan Dokter Zakir Naik. Total katanya bisa sampai 1,5 miliar yang sudah dikeluarkan oleh Dokter Zakir Naik sendiri. Untuk bikin acara ini tanpa berbayar dan dia tanpa dibayar. Aku udah salaman tuh dengan Dokter Zakir Naik. See you in Jakarta. Lo udah Pendakwah asal India, Dr. Zakir Naik, memulai safari dakwahnya di Indonesia pada 8 Juli hingga 20 Juli 2025. Dalam lawatannya kali ini, Zakir Naik dijadwalkan singgah di Surabaya, Malang, Solo, dan Bogor. Zakir Naik sendiri telah tiba lebih awal di Solo, Jawa Tengah, pada Minggu, 6 Juli 2025. Agenda pertamanya akan berlangsung di Gedung Kiai Haji Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Selasa, 8 Juli 2025. Kegiatan ini berlangsung dalam rangkaian acara bertajuk Dr. Zakir Naik Visit Indonesia 2025, yang diinisiasi oleh Yayasan Garda Mualaf Indonesia, dengan Don Ditan sebagai penanggung jawab panitia pelaksana. Namun, kehadiran Zakir Naik di tanah air juga memicu gelombang penolakan. Di Malang, sekitar 30 orang yang tergabung dalam berbagai organisasi masyarakat dan lintas agama menamakan diri mereka Arek Malang Bersatu, menggelar aksi penolakan di depan DPRD Kota Malang. Massa diterima oleh Komisi B DPRD Kota Malang untuk menyampaikan aspirasi mereka. Juru bicara Arek Malang Bersatu, Abdul Aziz Masrib, menyatakan pihaknya keberatan dengan rencana tabligh akbar yang akan menghadirkan Zakir Naik. Menurutnya, ceramah Zakir Naik kerap memicu provokasi dan dapat merugikan kelompok agama minoritas.
Jadwalnya tanggal 21 Juni, yang ceramah pertama. Yang 21 Juni itu jelas batal. Oke. Jadi ceritanya sekarang reschedule. Jadi semuanya nanti di bulan Juli. Oke. Tapi masih jadi. Insya Allah jadi, insya Allah nih ya. Karena gue sampai sekarang pun masih nego-nego terus nih. Ya, jadi dia mintanya sekian banyak ceramah, yang mana gue masih nego nih. Gue masih bilang kalau segini kebanyakan gitu. Dia maunya banyak, minimal 8 kali ceramah. Karena apa? Karena dia bawa orang sendiri, kru sendiri. Dia juga bawa peralatan sendiri. Nah, peralatan dia ini yang katanya di Indonesia juga nggak ada. Jadi kameranya dia itu memang kamera yang tingkat tinggi lah ya. Oke. Harganya katanya satu kamera katanya $300.000. Oke. Dulu katanya sekarang udah naik, gue nggak tahu lah. Gue nggak ngikutin jadi gituan ya. Terus karena dia bawa alat-alat itu dan bawa orang sendiri, makanya dia mau bikin ceramah sebanyak mungkin supaya apa? Supaya bisa ditayangin di TV. Oke. TV kan yang di dia kan. Nah tujuan dia bawa alat sendiri dan orang sendiri itu karena apa? Dia ingin membuat ceramah yang mutunya itu bisa bertahan sampai 100 tahun. Oke. Ya, kalau dia nggak pakai alat, pakai alat kita di sini segala macam, mungkin umurnya paling cuma kali 5-6 tahun. Oke. Ya, kita oke aja ya. Oke. Gue sih nggak tahu kalau 4K kamera umurnya videonya maksudnya video jadinya gitu. Ya udah gue sih ngikutin dulu. Nah, tapi kita berusaha ngikutin apa maunya dia. Sekarang gue lagi koordinasi sama teman-teman yang organisernya. Gitu. Kemarin sempat katanya ada penipuan. Dibilang penipu. Kalau dibilang penipuan sih mungkin gue nggak berani ngomong. Tapi kalau uang prestasi ya. Kenapa ya? Jadi Ketua Yayasan Dr. Zakir Naik Indonesia yang sudah dibentuk beberapa bulan yang lalu untuk menjadi apa istilahnya promotornya acara Dr. Zakir Naik ini, ketuanya itu ini gue sebut namanya apa ya? Iya. Namanya Anang Sadino. Dia menjanjikan dia mau modalin acara ini. Oke. Ketika waktunya sudah mepet, tempat belum fix gitu. Ketika tempat belum fix kan gimana organisasi bisa kerja kalau tempatnya belum fix kan? Akhirnya setelah dikejar, masih mundur-mundur, akhirnya dia nggak bisa perform. Gitu. Jadi kalau gue bilang bukan prestasi. Nggak bisa perform ini karena apa? Nggak ada dananya? Duitnya nggak turun. Oh, nggak ada dananya? Iya. Oke, kaget dong dari Kohani dengan Kodondi, kaget? Bukan kaget lagi. Mungkin nggak ngecek langsung ke sumber-sumber yang dia bilang. Tapi sebenarnya Kohani dan orang ini dan Anang ini sudah melakukan perjalanan ke beberapa tempat, ke sumber yang disebut, tapi nggak terjadi. Apa maksudnya nggak terjadi? Ya nggak dapat duit yang ditunggu-tunggu itu. Oh oke. Bahkan sampai ke ngaku ada dia punya duit di orang yang orang itu belum bayar, orang itu lagi di penjara, sampai disamperin ke penjara, udah ketemu orangnya, dibantu sama Kohani. Ngakunya nanti mau dibayar berapa, itu juga nggak ada. Berapa sih yang dijanjikan oleh orang tersebut? Awalnya dia janjiin 4M. Nah, awalnya. Nah, terus kan belakangan kan pasti kan kita butuh yang lain juga kan gitu. Nah sekarang jadi ini gue ketiban pulung apa ketiban apa gue nggak tahu nih. Setelah Kohani mengumumkan cancel, malamnya gue ditelepon sama orang temannya Dr. Zakir Naik dari Kanada, dari Toronto Kanada. Gue juga nggak tahu dari nomor gue dari mana gue nggak tahu. Tiba-tiba dia bilang bahwa dia bisa bantu untuk mencarikan sponsor. Terus tiba-tiba pas ditelepon gue, dia telepon Dr. Zakir Naik. Jadi kita ngomong bertiga nih. Oke, dengan Dr. Zakir Naik langsung ya? Dengan Dr. Zakir Naik langsung. Jadi yang gemel-gemelin gue gitu. Lu kemana aja kata gitu. Karena Dr. Zakir Naik kan berusaha menghubungi Hani kan nggak bisa. Hani maunya ngomongnya by text gitu. Dr. Zakir Naik maunya ngomongnya by phone. Oke, sampai di sini dulu Dr. Zakir Naik marah nggak ini batal? Waktu diumumin batal. Bukan marah doang, marah banget. Iya, Kohani mungkin nggak ngecek langsung ke sumber-sumber yang dia bilang. Tapi sebenarnya Kohani dan orang ini dan Anang ini sudah melakukan perjalanan ke beberapa tempat, ke sumber yang disebut, tapi nggak terjadi. Apa maksudnya nggak terjadi? Ya nggak dapat duit yang ditunggu-tunggu itu. Oh oke. Bahkan sampai ke. Iya, jadi ditipu ya. Ternyata ditipu. Bahkan sudah beli tiket katanya, terus dibatalkan. Sudah mengeluarkan uang 1,5 M batal. Apakah? Emang enak ditipu? Ya gitu ya. Jadi akhirnya ya katanya dilaporkan ke pihak kepolisian dengan pasal penipuan. Hani mungkin nggak ngecek langsung ke sumber-sumber yang dia bilang. Ya, kita dengar lagi bahwa ternyata sudah dilaporkan katanya ya. Kita dengarkan dulu. Apalah, cuman gua nggak etis lah nyebutin di sini. Oh, nggak boleh? Bukan nggak boleh ya, nggak etis lah. Karena juga ya kita jaga dulu lah. Gua belum nanya masalahnya boleh dipublikasiin apa enggak gitu. Oke. Ya. Contoh yang tadi datang, yang datang istrinya, suaminya nggak boleh dipublikasiin. Oh. Gitu. Jadi gua nggak berani nyebutin. Ini mohon maaf ya. Kok kenapa dipindah dari Kohani akhirnya jadi Kodondi? Nah itu yang tadi gua bilang. Lama-lama pindah ke Ko Richard ini. Bisa jadi nih. Wah kalau pindah ke Richard gua alhamdulillah bener.
Bukan aku yang ngomong. Dari Anak jauh. buahku yang ngomong. Jangan deh kau. Ya nggak tahu musiknya. Anak buahku langsung ngomong jangan deh kau. Jangan deh. Bocor. Soalnya masih ke mereka. Wah itu nggak main-main emang ya urusannya, karena ini adalah sebuah event. Ya boleh dikatakan ini bukan apa sih Berarti namanya? ini event Bukan event tanpa kampung ya. Berarti ini event tanpa keuntungan, gue. Tanpa untung. Jadi sampai tadi aja saya masih meeting dengan direktur PIS TV yang ada di Jakarta sekarang. Di studio gue sekarang tuh. Dia bilang event ini bukan untuk cari duit. Orang-orang yang terlibat di sini ya yang kita harapkan terlibat lillahi ta'ala gitu. Ya paling makan, transport gitu doang gitu loh. Berarti kalau Koko bikin event ini pun acara ini sukses pun, jangan deh kok. Dia nggak tahu musiknya. Anak buahku langsung. Ya, jadi menimbulkan pertengkaran akhirnya ya. Jadi ribut. Nah, di sini juga ada beberapa pendapat tentang si Zakar Naik ini dari para ustadz. Kita dengar. Mengatakan kufriyat, hal-hal yang kufur. Terus standarnya ganda. Ada beberapa ustadz di sini, dia ingkari, dia tahdir. Dia tahdir, Pak. Tapi ini ustadz terus terang, kalau dibandingin Zakir naik mah, ini ustadz lebih dekat kepada sunnah. Ini ustadz bukan ahlu sunnah, udah. Cuma kalau dibandingin sama Zakir Naik, dia lebih dekat ke sunnah lah, gitu. Lulusan Madinah juga. Lebih dekat ke sunnah daripada Zakir Naik. Nah itu ada kekeliruan di dalam sejumlah pembahasan yang berasal dari beliau. Iya, itu dalam menghujjah, mendebat orang-orang Nasara, itu ada buku-buku tersendiri ditulis oleh para ulama. Iya. Ya, jadi di sini oleh ustadz-ustadz ini memang dikatakan Zakir Naik ini memang bidat ya atau sesat. Dari akidah ahlu sunnah, benar-benar mu'tazilah, filsafat, dia wah udah kesana-sana dah. Tapi kok Zakir Naik direkomendasikan dan dijadikan seolah-olah ulama dan datangi ikuti ilmunya loh. Zakir Naik itu bukan seorang ulama ya, bukan seorang alim beliau. Iya. Karena itu ada kekeliruan di dalam sejumlah pembahasan yang berasal dari beliau. Itu orang nggak punya kerjaan dia ngomong. Zakir Naik adalah sosok orang yang akhirnya ribut ya memang antara mereka sendiri. Curhatan dari Zakir Naik itu bisa memotanya malu dan Ya, jadi ini di antara mereka ribut ya gara-gara Zakir Naik ini ya. Karena apa? Ada yang membela, ada yang menolak ya. Karena Zakir Naik ini dianggap sebagai perusak Islam itu sendiri ya. Nah, permasalahannya adalah kok ada orang Kristen justru bertanya kepada dia. Tapi sebelum itu kita dengarkan lagi yang ini. So after a person dies, they gather together and they read the Quran, thinking that it will be good for the person who's dead. Since there is no Quranic verse or there is no hadith of the Prophet, which wherever, anyway, it's mentioned that you should do this. If a person is alive, when he's alive, you should read the Quran. Now imagine a person dies and then you read the Quran for him. There is no evidence in the Quran or the hadith. This is a bid'ah system. It is an innovation. That is not what the Prophet has ever asked. So those people that do that is wrong. Yes, if you want to read the Quran, you can anytime. It is good. Read with understanding so that you get the guidance and you implement on the guidance of Allah Subhanahu wa Taala. Itu adalah pernyataan dari Dr. Zakir Naik, yang dimana beliau ini jangan ditanya lagi keilmuannya, jangan ditanya lagi hafalan hadisnya, hafalan Qurannya, bahkan kitab-kitab yang di luar kitab Islam dia hafal. Yang saya pelajari di dalam Alkitab, Yesus membuat mujizat dengan kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini tidak pernah dilibatkan ketika Yesus membuat mujizat. Yang kita tahu dalam ajaran Islam bahwa Yesus membuat mujizat hanya dengan izin Allah, kuasa Allah. Sementara Yesus berkata dalam Matius 12:8, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Nah, Roh Allah ini kenapa tidak pernah dilibatkan? Karena ini yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Naik. Kenapa ketika Yesus membuat mujizat dengan kuasa Roh Allah ini tidak pernah dilibatkan? Saya rasa itu. So he's asking, when Jesus made a miracle, why is the Spirit of God is not involved? That is the main question. In Matthew 12:28. The Bible asks the question that when Jesus, peace be upon him, he performed miracles, so why was the Spirit of God not involved? First, let us understand what is the Islamic concept of miracles, then we will talk about Christianity. As far as Islam is concerned, all the miracles that were performed by the prophets of Almighty God, including Jesus Christ, peace be upon him, they were only by the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. And we know that there were several miracles that were performed by Jesus Christ, peace be upon him, as well as other prophets of Almighty God. For example, Jesus Christ, peace be upon him, he gave life to the dead with God's permission. He healed those born blind and lepers with God's permission. And he did other miracles as well. But all of these, they were by the permission and will of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the Islamic concept, that all the miracles that were performed by the prophets of Almighty God, including Jesus Christ, peace be upon him, they were only by the permission of Almighty God. There are several references in the Bible. Now let's talk about the Bible. There are several references in the Bible wherein Jesus Christ, peace be upon him, clearly he said that Almighty God is greater than him, and he never claimed divinity. So many Christians, they have this concept of Spirit of Almighty God. But what do you mean by Spirit of Almighty God? If you mean Spirit of Almighty God is that Jesus Christ, peace be upon him, he received divine message from Almighty God, there is no problem in this. But if you believe that Spirit of Almighty God means that Jesus Christ, peace be upon him, himself is Almighty God, this is against the teachings of the Quran and against the teachings of the Bible. Iya,
Jadi ini ya memang ini anaknya Zakar Naik. Sebelum bapaknya, sebelum Zakar Naik. Jadi ada sesi tanya jawab dengan anaknya itu. Ya. Sebelum kepada si Zakar Naiknya sendiri katanya ya di sini. Karena di sini ini waktu di Zakar Naik belum ada. Jadi baru anaknya karena Zakar Naik menyusul ya. Jadi itu. Nah, kita lihat ini Zakar Naik ini hari ini. Menurut beritanya hari ini tanggal 10 bulan 7 di Malang. Of income which is haram, generally it is not a problem inshallah. But she was extra precautious to see to it. Ini anaknya yang masih memberikan kata apa ya narasi-narasi. Nah, ini ada di Malang ya katanya ya menurut panitianya. Dondi Eko Putro. Beliau menjadi khutbah. Beliau menjadi motor. Beliau menjadi pelopor untuk berbuat baik yang dipersatukan, dipertemukan. Memberikan kepada Dr. Zakir Naik Sharjah Award for Voluntary Work pada tahun 2013, 16 Januari. Ya, katanya diberikan award ya. Zakir Naik diberikan award. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau berterima kasih dulu untuk Sarmigus super stikernya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 2014, mohon maaf. P atau selaku founder dari Peace TV, Masya Allah, salah satunya adalah Peace TV English pada Januari 2000 untuk mendapatkan hidayah masuk Islam mengucap 2 kalimat syahadat. Allahu Akbar. Maka di mana about the question Bismillahirrahmanirrahim. about the question that you will ask to Dr. Zakir Naik. Dan tidak ada debat, mohon tidak ada debat, tidak ada elaborasi yang terlalu panjang. Ini ya, saya beritahukan dulu. Jadi Zakir Naik ini kemanapun, ya, ke Malaysia, ke Indonesia ya, dia hanya datangi ke Malaysia, Indonesia, ya, Asia. Itu ketika dia berbicara, tidak semua sudah diatur. Untuk yang bertanya juga sudah diatur. Ya, jadi tidak ada debat. Dia tidak berani debat. Karena apa? Karena Christian Prince yang di Amerika sudah berulang kali ya menantang Zakir Naik ini untuk ke tempatnya dia untuk berdebat. Tetapi Zakir Naik tidak pernah berani. Jadi di sini di dalam acara ini live ya, ini sedang live ini tadi. Ya, hari ini tanggal 10 bulan Juli di Malang katanya. Padahal sudah ditolak tapi dijalankan terus di Malang ya. Entah bagaimana ya, apakah hanya penolakan itu hanya sekedar-kedarnya saja. Berbeda dengan penolakan misionaris yang masuk ke Indonesia di demo. Ribuan orang. Ini hanya 37. Jadi hanya pemanis-pemanis saja. Mungkin bahkan juga itu cuma untuk promosi juga ya. Jadi omong kosong lah. Tapi pada kenyataannya tanggal 10 ini dia melakukan dakwahnya ini. Dan dikatakan tidak ada perdebatan. Karena kalau berdebat pasti dia hancur. Kalau didebat pasti dia hancur. Tidak akan bisa menjawab. Sehingga penjelasan menjadi cukup bertele-tele ataupun penjelasan menjadi kurang jelas, langsung menuju kepada pertanyaan. Rules yang ketiga. Dan ini semua sudah disetting ya, sudah diatur. Tadi pembicaraan yang disetan dengan siapa namanya? Richard tadi sudah diatur karena sebelum acara ini diadakan sudah ada intrik-intrik ya, tipu menipu. Jadi ini acara berjalan dengan bom waktu yang akan meledak. Kita lihat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari pertanyaan ini ataupun topik ataupun tema yang akan dibawakan oleh Dr. Zakir Naik bertemakan Education for Both Worlds atau pendidikan Islam atau pendidikan untuk dunia dan akhirat. Jadi tema dalam International Talk malam hari ini ataupun tema pertanyaan kami harapkan berprinsip ataupun berhubungan dengan Education for Both Worlds and Akhirah. Pendidikan di dunia dan di akhirat. Dan insya Allah pertanyaan tersebut akan dijawab langsung oleh Dr. Zakir Naik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kami bacakan sinopsis dari Dr. Zakir Naik, ulama kontemporer, ulama terbesar yang insya Allah memberikan keberkahan pada kita malam hari ini dan insya Allah kita dapatkan manfaat dari beliau. Mari kita ucapkan takbir dengan lantang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah, the programming towards righteousness.
Salah is normally translated into English as prayer. To pray, according to Oxford Dictionary, means to beseech or to ask earnestly. Like how a person beseeches in a court of law, saying that he's not guilty. So to pray means to beseech or to ask earnestly. But the Arabic word salah, it's actually derived from the root word salah, which means connection. It means communication. One of its meaning is also supplication, that is dua. It also means kneeling or bowing. The word salah occurs in the Quran no less than 83 times. But ya, itu ya, Zakir Naik hanya besar mulut ternyata. Karena apa? Karena dia lari terkencing-kencing oleh Christian Prince. Dr. Zakir, do you dare to take my call? Do you dare? He's reading, hold on. What he's doing? What's Zakir doing? What happened to him? He's reading the chat. Now he's reading the chat. Look, he's reading the chat. Okay, here we go. Debate Christian Prince, here we go. He is reading the chat. He cannot say, I did not see it. He stopped. Look at his face. Look at his face. He cannot even swallow his saliva. Let us zoom in Zakir Naik face, my brother. I do not know what to say, Zakir Naik. What I will say, brother? Yes, what you want to say? What happened? You want to say something in the chat? No way, he is texting. Zakir? What? Oh no, the hat is moving. What's happening? Zakir Naik reading the chat. Christian Prince challenging him. Zakir, say something. Say something. Yes. Ini Zakir Naik ini sedang di SMS oleh Christian Prince untuk ditantang debat. Tetapi lihat mukanya. Mukanya merah kuning hijau, mencret dia. Tidak berani membalas daripada WA atau chatnya Christian Prince. Ya, kita lihat lagi. Hello everyone, and peace of Christ all of you. I hope my voice is coming good and clear. Please invite your friends and let us have some good, exciting time. Actually, I just started and I see that Dr. Zakir Naik is online. Oh, Dr. Zakir, do you dare to take my call? Do you dare? He's reading, hold on. What he's doing? What's Zakir doing? What happened to him? He's reading the chat. Now he's reading the chat. Look, he's reading the chat. Okay, here we go. Debate Christian Prince, here we go. He is reading the chat. He cannot say, I did not see it. He stopped. Look at his face. Look at his face. He cannot even swallow his saliva. Let us zoom in Zakir Naik face, my brother. I do not know what to say, Zakir Naik. What I will say, brother? Yes, what you want to say? What happened? You want to say something in the chat? No way, he is texting. Zakir? What? Oh no, the hat is moving. What's happening? Zakir Naik reading the chat. Christian Prince challenging him. Zakir, say something. Say something. Yes. Assalamu alaikum. Message now. He's reading message. From Pakistan district. He can see all messages except mine. Big fan. All the no. Ya, sama sekali dia tidak berani ya untuk berhadapan dengan Christian Prince. Memang Zakir Naik ini memang hanya penghujat. Dia bukan ustadz, dia bukan pendebat, dia hanya penghujat. Pendahulunya, gurunya namanya Ahmad Didat. Ya, seperti antikris yang lain, penghujat-penghujat Roh Kudus, penghujat Yesus yang lain. Dia, Ahmad Didat, mati secara sengsara selama 9 tahun. Dia terbaring di rumah sakit 9 tahun, tidak bisa berbicara. Karena Tuhan sudah memberikan pembalasan kepada dia. Ya, Ahmad Didat, guru daripada Zakir Naik, 9 tahun menderita sebelum kematiannya. Ya, bukan karena sakit, tetapi karena tidak bisa lagi berbicara. Akibat apa?
akibat terlalu lama ya menghujat Roh Kudus. Ya, akhirnya dia harus mati dengan sengsara selama 9 tahun. Dia tidak dapat berbicara. Dia tidak bisa melakukan apapun, walaupun dia bisa melakukan. Dia masih bisa melakukan sesuatu, melakukan aktivitas, tetapi dia tidak mampu lagi. Jadi hanya terbaring di tempat tidur selama 9 tahun. Mati tidak, hidup pun tidak. Matinya sangat mengerikan. Itu akibat menghujat Roh Kudus. Kita saksikan. Whilst on duty and became incapacitated, being unable to move any limbs, unable to speak, and unable to eat. However, ya, jadi dia tidak bisa berbicara, tidak bisa makan, ya, selama 9 tahun. Jadi melalui selang infus saja. Dia tidak bisa bicara, dia tidak bisa makan. Itu akibat menghujat Tuhan Yesus Kristus. Selama 9 tahun mulutnya hanya terbuka saja. Mulutnya terbuka selama 9 tahun. And became incapacitated, being unable to move any limbs, unable to speak, and unable to eat. However, Providence in its mercy retained Sheikh Didat's hearing, eyesight, and ever sharp and alert mind. My father not having any control of his faculties, of passing out. It is no joke. Believe me, it is really no joke. It's a wake-up call. Because we went into the new world, the total new world. Ya, ini bukan lelucon. Kami memasuki dunia baru, yaitu dunia penghujatan Roh Kudus. Maka anaknya sendiri bingung. Didat tidak bisa berbicara, lidahnya tidak bisa digerakkan, tidak bisa makan, sampai matinya, tersiksa, seperti nabinya. Nabinya diracun, sengsara selama 3 tahun sebelum kematiannya. And we took him to the hospital, and the best hospitals in Durban, the Intervention Hospital. Ya, sudah dibawa ke rumah sakit yang terbaik, tetapi tetap saja rumah sakit tidak bisa berbuat apa-apa. Neurologist in Durban told us that your father will only live for 10 days. Sheikh Ahmed Didat was for 9.5 years on the bed. He could not move. Ya, Ahmad Didat tidur selama 9,5 tahun. Dia tidak bisa bergerak, tidak bisa makan, tidak bisa berbicara. Mulutnya terbuka terus, seperti kodok terbuka terus. Karena apa? Pasti karena pembalasan Tuhan. Karena apa? Pembalasan Tuhan tidak akan pernah terlambat. But yet you could see his passion. And as far as Sheikh Didat is concerned, alhamdulillah, I knew him very closely. I was one of the first few people that when he got the stroke, I just performed my Hajj and I flew from Saudi Arabia straight to South Africa. And alhamdulillah, I personally met him. Even though he had the stroke, even though he could not move, he could not speak, he used to converse. Dikatakan kena stroke, padahal bukan. Karena tadi dikatakan anaknya rumah sakit tidak bisa menangani lagi. Kalau stroke pasti rumah sakit masih bisa mengobati. Tetapi ini dia terbaring kaku. Terbaring kaku selama 9,5 tahun. Ya. Terbaring kaku seperti kayu. Tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak. Hanya matanya saja yang bisa bergerak. Matanya hanya bisa ke kiri ke kanan, mulutnya terbuka. Kalau orang stroke masih bisa bicara, pelo. Kalau orang stroke masih bisa berbicara, walaupun bicaranya tidak jelas. Itu stroke. Tetapi Didat ini mati tidak, hidup tidak. Karena dia kaku. Dia membujur kaku saja. Hanya yang bisa bergerak, hanya matanya. We landed, it began to change our life. Sheikh Ahmed Didat, a giant in Islamic scholarship and da'wah, spent his final years bedridden and unable to speak. Was this a punishment or was it something far greater, a blessing in disguise? Remember that in Islam, trials are not always what they seem. They can be a means of purification and elevation of status and an opportunity to earn Allah's infinite mercy. Join us as we listen to Dr. Zakir Naik, Sheikh Ahmed Didat's son, Yusuf Didat, tell us more about the final years of Sheikh Ahmed Didat. Then we'll come to know whether his final years were more of a blessing or a punishment. Kita lihat bagaimana Ahmad Didat hidupnya. Nah, seperti ini. If you have to converse, we shall want to his sibling. That means the first. Ya, ini seperti ini. Seperti ini saja matanya melotot. Hanya bergerak matanya. Mulutnya terbuka. He wants to choose a letter from second row. Then from second row we start. F, G, H, I. Ya. Jadi
Dia sama sekali tidak bergerak, hidup tidak, mati pun tidak. The sick person. Ya, seperti ini keadaannya. Had so many. Ya, keadaannya seperti ini, mulutnya hanya terbuka, matanya hanya bisa bergerak kiri kanan, badannya sama sekali tidak bisa bergerak. Kalau stroke kita tahu masih bisa. Biasanya kalau laki-laki kan stroke-nya di sebelah kanan, yang mati sebelah, yang sebelahnya masih bisa bergerak, bahkan masih bisa berjalan, masih bisa bicara, walaupun bicaranya tidak jelas. Itu stroke. Kalau ini kaku, seperti kayu. Visitors from all over the world, ranging from government ministers, TV crews, from major international networks, religious leaders of all religious groups, academics, scholars, and ordinary people. For my father was truly a blessed man from Allah subhanahu wa ta'ala. When we came to South Africa, again, things began to change. He began to do dawah. Thousands and thousands of people, non-Muslims, came to the house here. Many Nigerians came to this house to honor my father. Ya, jadi itu ya. But give glad tidings to the patient. Sheikh Ahmed Didat's patience and unwavering faith during his illness inspire us to look at hardship through a lens of hope and trust in Allah's wisdom. Let's all learn from Sheikh Ahmed Didat's legacy. We sincerely also pray that Allah subhanahu wa ta'ala grants him Jannatul Firdaus, the highest level in Jannah. If you enjoyed the video, please don't forget to hit the subscribe button. Ya, jadi dia akhirnya meninggal ya tahun 2019 ya. Nah, ini waktu dia meninggalnya ya. Ya Syekhi, ya Imami, Syekhul Islam Ahmad Didat. Fa innaka khairun nasi. Tanggal tahun 2005 ya dia meninggal ya. Setelah 9 tahun kaku ya. Ya, itu ya. Jadi dia kaku. Tuhan melakukan pembalasannya tidak terlambat. Kemarin Yahya Walonti, sebelumnya Agus Setan, sebelumnya lagi Megantara, perempuan. Setelah menghujat Tuhan Yesus Kristus, dia pulang, suami dia dan anaknya langsung dijemput oleh malaikat Israel ya dalam kecelakaan mobil. Sebelumnya lagi si Mokoginta, penghujat juga. Sudah 4 di Indonesia. Dalam waktu dekat akan menyusul lagi. Tuhan Yesus Tuhan yang hidup. Karena apa? Karena sudah dikatakan di dalam Alkitab, ngeri benar kalau jatuh ke tangan Allah yang hidup. Ya, sudah Alkitab katakan. Di mana itu? Ya, sudah dikatakan ngeri benar kalau jatuh ke tangan Allah yang hidup. Ibrani 10 ayat 31 kita baca. Maka penghujat ini ya jatuh ke tangan Allah yang hidup. Alkitab tidak main-main. Ya, Alkitab sudah mengatakan. Ya, ngeri benar. Ibrani 10 ayat 31. Ya. Sebab ayat 30-nya, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Sekali lagi, Ibrani 10, ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. 31, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ayat 32, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Ngeri benar kalau jatuh ke tangan Allah yang hidup. Allah kita Allah yang hidup, bukan batu yang mati. Allah kita Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Seperti batu, seperti iblis Dajjal yang adalah batu. Maka dikatakan tadi, ya, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Seperti ini, Mokoginta, Megantara, Agus Setan, karena mengentuti Alkitab, 1 bulan setelah mengentuti, sengsara matinya. Yahya Walunti,
Ya, Ahmad Didat. Pembalasan adalah hakku. Aku yang akan menuntut pembalasan. Ya, aku yang akan menuntut pembalasan. Ngeri benar. Jika jatuh ke tangan Allah yang hidup. Ya, itulah. Ya, Fitri Megantara. Ya, sama. Mereka dikatakan mu'alaf. Ya, kecelakaan di jalan tol setelah menghujat Tuhan Yesus. Ya, setelah dia melakukan penghujatan. Ya, dari apa ya? Dari bukan Fitri ya, siapa namanya ya? Lupa saya namanya ya. Namanya siapa ya? Yang kecelakaan itu? Ya, satu keluarga. Namanya lupa saya. Ya, ada videonya. Ya. Ya, mungkin ada yang ingat namanya, saya lupa. Yang saya ingat tahu ya Pak, hanya ya mega gitu ya. Saya lupa, coba saya lihat dulu ya videonya. Saya ada. Maaf ya. Oke, ini ya. Ini kita lihat ya. Lihat ya, setelah habis ini, ya, Mega Fitri ya. Ita Mega Fitri. Ini kita lihat ya. Ustadz Ita Mega Fitri. Yang saya tahu ya, dia katanya mu'alaf. Ya, tapi ini dia. Untuk korban kecelakaan maut yang terjadi di ruas tol Palimanan Kanci pada kilometer 190, tepatnya di Desa Danau Winangun, Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon Minggu siang, adalah salah seorang daiyah mu'alaf kondang, Ustazah Ita Mega Fitri. Ustazah mu'alaf. Itu. Ustazah mu'alaf. Habis tausiah menghujat Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya berakhir dengan seperti ini. Warga Desa Sinopo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang kerap memberikan tausiah di berbagai daerah. Korban tewas lainnya, yakni Anton yang merupakan suaminya dan anaknya yang berumur 4 tahun. Insiden itu meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban. Kerabat korban mengatakan, korban sempat mengabarkan bahwa akan pergi, namun tujuan kepergiannya itu tidak jelas. Sudah menjadi kebiasaan ustazah, jika berangkat pagi pasti akan memberikan tausiah ke luar kota. Sementara, informasi dari pihak kepolisian bahwa Ustazah Ita semula hendak bertausiah ke Jakarta. Mobil sebelumnya akan dikemudikan oleh supirnya, namun Anton, suami Ita, memaksakan untuk mengemudikan mobil tersebut. Akan menghujat lagi di Jakarta dengan alasan tausiah, tapi Tuhan menghentikan. Ya, Tuhan mengambil rohnya kembali. Maka dia bertemu dengan bidadaranya atau pangerannya. Karena bagi perempuan akan bertemu dengan bidadara, bahkan bertemu dengan suami orang juga bisa, karena ajarannya seperti itu. Ya, maka itu berhati-hatilah. Ya, ngeri benar kalau jatuh ke tangan Allah yang hidup. Tadi kita sudah baca, pembalasan adalah hakku. Aku yang akan melaksanakan pembalasan itu. Kita tinggal tunggu saja. Kapan penghujat-penghujat yang lain akan menerima pembalasannya. Ngeri benar jika jatuh ke tangan Allah yang hidup. Kita tidak pernah takut kepada Tuhan yang batu, karena batu tidak bisa melakukan apapun. Ya, batu tidak bisa melakukan apapun. Tetapi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang hidup. Berhati-hatilah kalian, penghujat, termasuk Zakir Naik. Ya, berhati-hatilah. Ngeri jika kalian jatuh ke tangan Allah.